Jadi Semua pendeta-pendeta PGI, pendeta PKK itu memang pendeta bangsat biadab itu. Ya pendeta double talk itu. Karena nggak ada kerjanya, ada orang kerja, gitu loh. Kita udah turun ke lapang, kita cek di sana. Nah kalau yang mau ngecek, turun bareng-bareng. Enak kan surga yang penuh dengan pujian, nyanyian, ada kasidahan di situ, ada jazz, ada rock, ada semua musik yang indah-indah ada di sana. Ya kan? Kan enak yang ada musiknya kan. Pikiran jorok nggak ada. Yang lihat sapi, wah ngaceng, ya nggak bisa lah. Nggak ada lah, hawa nafsu udah nggak ada ya. Sudah tidak ada hawa nafsu di sana. Orang hawa nafsu ini kan yang bikin ruwet kan, yang bikin ruwet dunia ini kan karena ada hawa nafsu itu kan. Nafsunya hawa ya kan. Hawa nafsu itu tidak salah. Yang salah ketika tidak bisa dikendalikan. Nah itu tadi ya, wah kesibukan dari lelaki adalah memecah perawan. Nah itu yang bikin pusing. Itu ciri khasnya ada di neraka. Karena hawa nafsu itu dibawa ke neraka. Kita mau masuk ke tema kita, Islamofobia dan rencana kudeta seorang menteri. Tapi ini ada yang raisen. Anang Kris ini siapa nih Anang Kris? Silakan Anang Kris. halo? Ya. Oh, Ya. Oke. Saya ingin meluruskan aja, Pak. Kemarin kan kebetulan saya ikut sidang majelis daerah ya di Jawa Timur. Saya ketemu orang petingginya PGI Jawa Timur. Saya kebetulan saya nanyakan yang 3 desa di Malang itu. Nah, itu menurut beliau itu sebetulnya apa ya? Bukan dari Maulat. Nah, sekarang begini, kamu bisa tambahkan muka enggak? Karena kan ini informasi, counter informasi. Jadi kemarin kita sampaikan dengan tawa muka, kamu harus tambahkan muka, bisa enggak? Boleh. Nah, ya. Oke. Silakan. Nggak pakai baju ini, pakai kaos doang, nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Saya juga kan karena saya juga anggota dari ini sidang majelis ya, sidang MD kemarin di Besuki Barat. Saya kebetulan ketemu orang PGI, nanya, Pak itu yang di Malang atau benar yang 3 desa dibaptis itu yang, nah itu tanya dan beliau menjawab, itu sebetulnya bukan dibaptis, jadi daerah itu memang di Malang yang pinggiran itu desa kecil itu rata-rata tanda kutip ya Kristen KTP gitu Pak Paul. Jadi mereka di pembaptisan ulang. Jadi bukan dari mualaf gitu. Itu jawaban dari petinggi. Nah, petinggi PGI-nya itu orang mana? Orang Jawa Timur, orang Malang, di Malang. Ini orang di Malang di mana dia? Kalau di Malang kan kantor PG-nya kan di Balerejo, Balewiata. Nah, orang Malangnya belum tentu dia pergi ke desa tersebut. Nah, kalau kami sudah pergi ke sana ya. Oh, sudah, Pak. 17 kita ada ke sana lagi. Ikut aja sama kita. Nah, makanya ikut aja ya. Jadi daripada hoax. Dari kadang-kadang ya orang itu karena gini loh, PGI itu ya mulutnya itu bangsat semua orang PGI itu ya. Dia kagak kerja, double talk, tai talk mulutnya itu isinya. Itu loh. PGI itu bangsat semua orangnya, tahu nggak? Itu setan semua di dalamnya PGI itu. Semua yang di dalam PGI itu setan semua. Nggak ada kerjanya, nggak pernah memberitakan Injil, diakonia juga kagak. Bacot doang itu orang PGI itu. Pak Alex, coba kasih pidato Pak Tobing tadi, Pak Alex. Di depan para ulama. Nah, kalau kita sudah ke sana, ini turun semua ke sana. Pak Jenderal Tobing sudah di sana juga. Kita sudah tengok, kita sudah cek sendiri tempatnya. Kayak tadi ya, ada 1 desa Kristen. Tadi kan saya sudah cek, ada 1 desa Kristen. Ada yang 2, yang 2 tadi desa bukan Kristen. Nah kemudian yang desa bukan Kristen ini tetangganya desa Kristen, lalu 1 orang didoakan, lalu semuanya minta dibaptis, tadinya Islam. Itu yang benar begitu. Nah kalau kata PG itu nggak bisa diomongin. Kalau PG itu ngomong dari double talk dari dulu, dari zaman saya masih SMA sampai hari ini, namanya PGI, PKGS ini double talk, pokoknya. Itu PDT, pendeta double talk, gitu loh. Oke. Serius, saya nggak bohong ya. Karena saya pengalaman, saya memberitakan Injil di jalan tiap hari, tiap minggu saya dipanggil sama PKGS, dimarahin. Nah itu PKGS ini pendeta double talk itu loh.
Orang memberitakan Injil malah diomelin, mereka sendiri kerjanya cuma apa? Cuman mindahin jemaat dari gereja satu ke gereja lain. Nah, ini ada orang memberitakan Injil terus dibilangin, oh enggak ada itu. Nah, itu memang pendeta bangsat biadab. Semua pendeta-pendeta PGI, pendeta PKK itu memang pendeta bangsat biadab itu. Ya, pendeta double talk itu. Karena enggak ada kerjanya, ada orang kerja gitu loh. Kita udah turun ke lapang, kita cek di sana. Nah, kalau yang mau ngecek, turun bareng-bareng. Ya, dan Tanggal tadi ya, 17 lihat ya, tadi, Pak. medannya tadi kan harus jalan, nggak bisa pakai mobil kan. Tanggal 17 boleh ikut sama saya. Saya tanggal 14 ada ke Surabaya. Nanti setelah itu tanggal 17 kami ke Malang lagi. Boleh ikut. Boleh ikut ya teman-teman. Kemudian satu lagi, sebaiknya Pak Alex dibagi juga Pak, waktu saat Pak Tobing tadi lagi sekapur sirih Pak, di perkumpulan. Lagi. Silakan Pak Alex. Oke, yang itu yang tadi sore itu ada apa namanya? Buka puasa bersama. Oh, oke. Ya. Oke, ini saya buka. Buka puasa bersama itu sama orang Islam maksudnya. Iyalah Pak, masa orang Kristen yang puasa Nah, Pak. ini kan supaya jelas, ini PGI-nya supaya jelas kan. Ya. Cuman kita bingung kapan tutupnya, tahu-tahu dibukanya kita diajak. Ya, ini mulai. Ya. Suaranya keluar. Kurang suaranya Pak. Kurang keras. Oke, sebentar. Saya Oh, ini Pak Tobing khotbah di masjid ini. Sebentar, saya ulang lagi. Pak Tobing khotbah di masjid itu. Gini PGI itu nggak bisa. PGI itu cuman bisanya kemarin ngurusin itu apa ya? Gus Duran Pabrik. aja ikut Pak. Gus Duran aja ikut tadi di sini ada ikut. Gus Durian. Apa yang salah dengan saya? Yang begini-begini. Silakan kita beribadah. Mau sembahyang 100 kali kek, mau sembahyang cara sembahyangnya berbeda kek, silakan. Nanti ketika kita fanatik beragama, apa yang terjadi? Itu tadi intoleransi. Akibatnya apa? Kita bunuh-bunuhan. Saya yang paling benar, kamu salah. Agama saya yang paling benar, agama salah. Tidak demikian. Kita di negara Pancasila ini tidak bisa. Kenapa? Agama ada berapa? Agama dan kepercayaan yang diresmikan oleh pemerintah itu 6. Bayangkan di Indonesia ini masih ada ratusan aliran kepercayaan. Mereka disebut beragama? Tidak. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Negara kita bukan negara agama, tapi negara yang umatnya beragama dan bertuhan. Jadi pesan saya di sini, ya kalau tadi kesan saya itu luar biasa, sekarang pesan saya, karena ini pesan sangat dominan di negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, ratusan budaya, ya, ratusan agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan yang paling banyak di dunia ini adanya di Indonesia. Bayangkan kalau tidak ada ideologi Pancasila yang mempersatukan kita, bubar negara, saling bunuh-bunuhan kita. Nah, acara silaturahmi yang digelar hari ini, saya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Romo yang ada di sini, karena dengan seringnya kita begini, maka kita bisa saling tukar menukar, saling bersinergi, saling memahami juga, ya, saling memahami yang tidak sama dengan kita. Kita berbeda, tapi kita bersatu di dalam persamaan. Ya. Jangan kita berbeda-beda, semua dibedakan. Ini bahaya. Yang membedakan kita, suku bangsa, bahasa, ya, itu semua dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan dari suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku macam-macam itu Tuhan. Bahasa juga demikian. Ya, Luar itu dia. biasa. Nah itu gimana tuh? Loh, masjidnya ada itunya, ada salibnya itu.
Bukan itu apa rumah doa Katolik tuh. Tapi buat Serbaguna Katolik, Pak. puasa, buat buka puasa itu. Iya, nggak haram Iya. Pak, masuknya ke nggak haram Pak. Kita disuguhin sotomi Pak. Wah. Iya, jadi itu biasa ya. Saya kan dulu kan sering ke Malang ya waktu saya masih kerja di perusahaan itu yang pertanian itu. Saya dulu sering ke Malang ya. Saya tahu di sana komposisi desanya. Yaitu Malang itu hampir sama dengan kayak Muntilan gitu ya, hampir sama lah kira-kira ya. Jadi itu bukan baptisan ulang. Kita sudah memastikan ya, saudara-saudara kita sudah turun ke lapang. Karena kemarin kan ada dari siapa itu Inyo Manis, siapa sama si Louis Prasetyo. Oh itu bohong, enggak ada itu. Ya itu adalah orang Kristen yang dibaptis ulang, orang Advent. Nah ini sekarang ngomongnya, tadi itu ya yang sana ngomongnya orang Advent. Nah itulah orang kalau enggak ada kerjaan, cuman ngoceh-ngoceh, nggak ada hasil ya begitu loh. Nah kalau kita, Sudah di sini kebiasaan memang mereka Pak. di kita memang banyak sumpah serapah, tapi kalau kita sumpah serapah selalu ada hasil, ya. Mereka udah kebiasaan Pak, dari Katolik baptis selam, dari karismatik baptis perci, ditukar-tukar aja Pak. Baptisnya, iya, karena kalau mereka itu kebiasaan ya. Oh, Karena tidak orang-orang sahabat PGI Islam. ini kan nggak pernah baptis orang Islam. Mereka itu baptisnya itu, yaitu tadi Katolik. Oh, baptisnya nggak sah ini harus diselam, harus dianu udah. Terus nanti orang yang dibaptis yang biasa dari GKI, oh ini harus dibaptis ulang nih, harus di dalam nama ini. Yang dari gereja GBI, oh diulang lagi dalam nama Yahweh. Wah ini harus, itu loh. Kalau kita nggak biasa, Selesai dah. kalau kita nggak begitu ya. Kalau Pak Khairul Anwar begitu, kita kemarin nggak mau support. Ya, kita nggak mau support. Tapi karena kita tahu, ya, dan kita terus langsung ke lokasi, ada Pak Tobing di situ, makanya kita langsung, oke, kita support. Karena ada Pak Tobing di situ, ya. Ya, Anda tinggal percaya saya, apa tinggal percaya saya atau percaya tukang nyinyir, nah begitu aja kan. Kalau sama saya pokoknya AA, BB, jeder, anjing, bangsa, keluar semua. Tetapi kita kalau ngomong A1 langsung keluar duit bener kan, dia nyinyir duit serupiah nggak keluar, ya kan. Duit serupiah nggak keluar. Ya kan, nah kalau kita semua yang di sini malah nombok tadi ya, Pak Puten nombok, Pak Alex nombok, Pak Santi Amar pergi nombok, ya kan. Kemarin, nah, kita begitu ya. Pak Santi Amar Pak, naik Grab aja udah 250.000 kemarin dari rumah ke bandara. Makanya buru-buru, udah telat. Nah iya makanya kalau kita ngomong ya, kita memang di sini semua garis keras ya, radikal semua, tajam kita kalau ngomong ya, namanya Nabi ngomongnya gitu, zakar kuda, susu diopok-opok ya, tetapi kita kalau ngomong sambil bertindak, sambil aksi, nggak kayak orang ya lemah lembut ngomongnya bisik-bisik, lemar-lemar kayak tainya Gilbert, tetapi nggak ada hasilnya, nggak ada juntrungannya. Terus ada yang ngirim WhatsApp ke saya, ini jangan ada yang berani menghina Gilbert. Lihat, Gilbert tiap hari kasih makan. Ya setidaknya 1.000 sampai 2.000 orang. Lah kalah, Gilbert sama anak iblis kalah. Ya kalah, kalau 1.000-2.000 orang dipamerin. Malu lah. Ya kan, masa sama anak iblis si Gilbert kalah. Coba. Ya kan, nah, kalau anak iblis ini begitu kita kepengen apa ya jeder. Coba kalau anak iblisnya aja begini, berarti kan lebih enak jadi pengikut iblis dong. Kalau pengikut Tuhannya kayak Gilbert, ya, dan pengikut iblisnya kayak saya, coba Anda lebih suka mana? Ya kan? Lebih suka kayak saya lah. Ya kan? Orang miskin kasih makan, kita hidup sederhana. Nah kalau saudara bayangin ya, kalau surganya Anda itu penuh dengan sperma, ya. Dengan surganya saya yang penuh dengan pujian, nyanyian-pujian yang kudus, nggak ada pikiran jorok, pikiran cabul di sana. Anda mau pilih surga yang penuh sperma, yang katanya kalau berhubungan seks nggak bisa ejakulasi. Wah nggak enak ya, wah nyangkut, puyeng itu kepalanya di sini coba. Anda kebayang nggak kalau orang pengen ejakulasi tapi nggak bisa, di sini diubun-ubun sakit, wah bisa bunuh-bunuhan lagi itu, ya kan? Kalau surga Anda macam Alexis, ya ada germo itu ya, lalu di klinik gitu, apa enak kan? Nggak enak kan? Enak kan surga yang penuh dengan pujian, nyanyian, ada kasidahan di situ, ada jazz, ada rock, ada semua musik yang indah-indah ada di sana, ya kan?
Kan enak yang ada musiknya kan. Pikiran jorok nggak ada. Yang lihat sapi, wah ngaceng, ya nggak bisa lah. Nggak ada lah, hawa nafsu udah nggak ada ya. Sudah tidak ada hawa nafsu di sana. Orang hawa nafsu ini kan yang bikin ruwet kan, yang bikin ruwet dunia ini kan karena ada hawa nafsu itu kan. Nafsunya hawa ya kan. Hawa nafsu itu tidak salah. Yang salah ketika tidak bisa dikendalikan. Nah itu tadi ya, wah kesibukan dari lelaki adalah memecah perawan. Nah itu yang bikin pusing. Itu ciri khasnya ada di neraka. Karena hawa nafsu itu dibawa ke neraka. Kan Tuhan Yesus bilang, ya, yang tidak dapat, jangan takut kepada yang dapat membinasakan tubuh tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Tapi takutlah kepada yang dapat membinasakan jiwa dan tubuhnya di neraka. Jiwanya di neraka, tapi kan tubuhnya balik ke tanah, balik ke bumi. Bumi ini kan kemudian dimasukkan ke neraka juga kan? Nah, itu yang maksudnya itu loh. Jadi hawa nafsu pun ada di dalam sana. Hawa nafsu pun ada di dalam neraka. Nah, jadi kalau Anda pergi ke surga penuh neraka, ini kan surganya sudah saya gambarkan nih. Wah, mau ejakulasi tapi nggak bisa kan? Itu kan disiksa Anda itu. Orang yang pengen ejakulasi tapi nggak bisa, itu kan disiksa sebenarnya kan? Itu disiksa kepengen ejakulasi kan tuh enak kan? Tetapi mau ejakulasi, wah semua dihajar begitu nafsu, tapi nggak bisa coba digantung begitu, kan digantung ya ejakulasinya. Itu sebenarnya siksaan neraka itu. Itulah siksaan psikologis yang paling mengerikan ya di neraka. Sebenarnya Anda sedang dikasih tahu kalau itu neraka dan Anda sedang berlomba-lomba masuk ke sana. Nanti, aku nggak nipu, aku bilang udah tak kasih tahu nanti surga isinya beginian. Kamu kan kepengin kan surga yang mau ejakulasi tapi nggak bisa kan? Nah, jadi sebenarnya Anda sudah dikasih tahu, itu penipu paling ulung ya. Anda tidak sadar kalau Anda sedang ditipu karena dia mengatakan kebenaran, tapi dia mengatakan yang benar, ya. Tetapi yang benar itu sebenarnya adalah neraka. Dan dia membuat framing bahwa itulah yang wajar, itulah yang namanya surga. Dan Anda ke framing ke sana, padahal Anda sedang ada di neraka. Sama ya, sama seperti Gilbert. Bahwa namanya Kristen yang benar itu yang pergi ke gereja yang membayar perpuluhan. Saya kasih tahu ya, itu salah. Itu Gilbert salah. Kristen yang benar adalah Kristen yang pergi memberitakan Injil, bermarturia, kayak tadi ya, dan juga berdiakonia, kayak Damar Kasih dan Damaris. Begitu ya, nah, itu saya kasih tahu, wah sama dengan sakar kuda, payudara diopok-opok, saya ngomongnya kasar, tetapi kita lakukan, kenapa? Karena kita ngomong baik-baik udah nggak didengar, ya kan? Anda kalau saya ngomong baik-baik, Anda kan sudah nggak dengar lagi kan? Apakah saya selalu ngomong begini? Yang enggak, kalau pagi yang enggak, kalau jam segini ya ini jamnya kita gubrak-gubrak. Ini kalau jam segini itu jamnya suara kenabian, saudara. Kalau pagi itu jamnya suara pengembalaan. Ya, kalau jam 9 malam itu jamnya suara kenabian. Kalau jam 4 pagi itu jamnya suara penggembalaan. Ya, nah, kalau jam 6 sore itu jamnya pengajaran. Ya kan, nah, itu ada di private class. Anda harus daftar kelas evangelis. Kita akan mulai minggu kedua ya, minggu ini saya nggak bisa ternyata minggu kedua hari Selasa kita akan mulai kelas evangelis. Bagaimana Anda bisa membaca firman Tuhan dengan benar supaya jangan disesatkan oleh orang-orang macam Gilbert. Ya, nah kita akan belajar kelas evangelis dan bagaimana Anda bisa memberitakan Injil dengan benar. Gitu ya. Jadi saudara-saudara jangan lewatkan kelas evangelis hari Selasa jam 7 malam. Mulai minggu kedua ya, karena minggu besok saya ada ketemu orang ternyata ya, ada jadwal ketemu orang. Hari Rabu depan kita sudah mulai kelas apologetik ya. Syaratnya harus ikut kelas evangelis dulu. Oke. Terima kasih. Nah, lanjut dulu nih ada